Assalamualaikum teman-teman. Oke, balik lagi ya dalam pembelajaran Katia. Nah, pada video sebelumnya kita kan sudah belajar membuat sketch sederhana ya. Nah, sekarang saya akan coba buat lagi sketch yang agak sulit ya. Karena kita semakin banyak latihan, itu otomatis kemampuan kita semakin tinggi juga atau semakin jago lah. Nah, saya juga sarankan kalian selama mengikuti tutorial ini, sebisa mungkin kalian ikutin sambil buka katiannya. Kalian ikutin step-stepnya, kemudian kalian praktekin langsung. Biar nanti ilmunya itu langsung nempel di kepala kalian ya. Nah, untuk latihan kali ini, saya ini ngambil dari Google ya. Ini ada ininya, dari ACAD Angket ya. Nah, ini menurut saya sketsnya ini memiliki kesulitan yang jauh lebih sulit dibandingin latihan sebelumnya. Nah, oke, langsung saja ya. Ini sketch yang akan kita gambar. Nah, untuk pertama kita masuk ke mechanical design, part design, lalu kita klik OK. Ini saya pilih yang XY saja, lalu saya buat ya plan. Nah, kita lihat di sini. Ini ada 3 lingkaran ya. Kita bikin 3 lingkaran dulu. Nah, seperti yang saya ajarkan kemarin untuk tips-tipsnya, ini kita buat lingkaran pertama dimulai dari titik tengah atau titik pusatnya ya. Kemudian ini satu, kemudian yang di sini ada lagi. Ini dia agak besar dan yang satu lagi di bagian atas ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian di dalam bagian sini ada lingkaran kecil, dan lingkaran kecil kita buat saja langsung. Ini ada lingkaran segini. Ini juga sama segini. Nah, oke. Kita akan coba kasih dimensi untuk yang besar 30 dan yang kecilnya adalah 20. Ini 30, diameter 30. Yang kecilnya ini 20. Ya. Kemudian untuk lingkaran besarnya ini dia diameternya adalah 50. Ini diameternya adalah 50. Oke. Kemudian untuk yang atas sama 30-20. Ini kita kasih dimensi 30. Nah, yang kecil ini adalah 20. Gini ya. Oke, sekarang kita atur jaraknya. Di sini udah ada jarak 62, jarak antar pusat lingkaran ya. 62, kita jarakin juga. Nah, dikati ya kalau ingin memberi jarak antar pusat lingkaran, itu kalian harus pilih titik pusatnya ketemu titik pusat. Jadi titik ini bertemu dengan titik pusat dari lingkaran ini. Di beberapa software 3D, itu kita bisa milih lingkarannya. Jadi lingkaran sama lingkaran. Hanya saja di Katia ini itu tidak berlaku. Jadi kalau mau pilih 2 titik pusat ya harus titiknya. Kemudian ini kita ganti 62. 62 ya. Nah, ini kan dimensinya masih miring ya. Itu tandanya lingkaran ini sumbunya tidak sejajar. Nah, kita akan membuat dia sejajar. Kita pilih titiknya, kemudian kita pilih lagi garis horizontal dengan menekan Ctrl. Kemudian ini kita ganti atau kita pilih coincident. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini karena kejauhan saya coba tarik ya ke bawah sini. Nah, ini juga sama. Dia ada sudut 129 dan jaraknya antar pusat itu 80. Kita jarakin dulu antar pusat 80. Ini 80 ya. Oke. Nah, coba kita gerakan ya. Jadi ngeceknya gini. Kalau kalian punya sketch putih, kalian cek aja dengan cara klik lalu drag profil tersebut. Coba kita klik dan drag dari lingkarannya. Oh, ternyata lingkarannya udah nggak berubah ya. Yang masih bergerak itu posisinya 80-nya masih bergerak nih. Nah, gimana caranya kita ngasih sudut 129 derajat seperti ini? Nah, caranya kita pakai garis bantu. Jadi kita bikin line dulu dari titik ketemu titik. Kemudian ini juga sama ya. Titik sini ketemu titik sini. Nah, titik ini
dua ini kita bikin dia menjadi constraint. Construction ya. Jadi garis yang tidak terbaca oleh saat pembuatan 3D. Ini ya construction, tinggal diklik saja. Sehingga dua garis ini akan menjadi garis putus-putus dan warnanya agak gelap. Nah, kemudian kita matikan lagi, baru kita bisa kasih dia dimensi, dua garis ini dimensi sebesar 129 derajat. Nah, untuk pemberian dimensi sudut itu kalian bisa klik 1, klik 2. Jadi dia otomatis mendetek ketika dua garis tersebut punya sudut kemiringan yang berbeda. Atau punya sudut kemiringan. Ini 129. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan harusnya ngikut ya. Jadi kita pilih ini, titik. Kemudian kita pilih titik dari garis bantu ini. Kemudian kita coincident. Nah, seperti ini. Dia sudah 129 dan jaraknya 80 ya. Oh iya benar 80. Nah, kemudian kalau kita perhatiin di bagian sini ada yang namanya lingkaran kecil juga, jaraknya 10. Nah, kita bikin lagi di sini ya. Ini 10. Saya kasih dimensi, dia diameter, oh jaraknya 10, sorry. Diameternya ini ya, diameter ini ya. Sorry. Diameternya. Oh ini nih, diameternya 20. Kalian saja ini saya ganti 20. Nah, jaraknya itu 10. Titik sama titik. Kemudian kita jarakin 10. Ya kan? Nah, ini kan masih miring nih. Kita bikin sejajar lagi. Sama, tinggal klik titiknya, kemudian klik garis ini bisa, atau garis yang kuning ini bisa. Kita pilih coincident. Nah, seperti ini. Oke. Nah, terus saya akan membuat garis lengkung ini. Garis lengkung ini ya. Nah, di sini kan kita lihat ada R50 ya. Jadi radius 50. Nah, kita bikin lingkaran aja dulu sembarang di sini. Kemudian kita kasih dimensi 50. Kalau R50 berarti diameternya 100 ya. Ini 100. Nah, kemudian ini kita tangan. Jadi lingkaran ini kita tangan sama yang bagian sini. Tangan sih ya. Kemudian yang ini lingkaran besar kita tangan ke lingkaran yang ini. Ini tangan juga. Nah, ketemu. Yang bawah juga sama. Ini kan R2 kali R50, berarti atas bawah ini dimensinya sama 50. Kita bikin lagi lingkaran ya. Gini. Oh ya, kalian kalau bikin lingkaran nih, nanti kan terkadang suka ada muncul garis biru-biru seperti ini ya. Nah, ini kalian hindarin saja. Jadi bikinnya bisa mungkin tidak terkena snap. Jadi gini, kecil aja nih. Ini kan gak ada garis biru nih. Nah, kalian klik, baru kalian kasih dimensi biar nggak ke snap. Takutnya kalau snap sama auto snapnya kalian bingung. Ini kok nggak bisa gerak? Misalnya nih kan ke snap nih, sama dia tangan sih ya. Nah, nggak bisa gerak kan? Nah, takutnya kalian bingung kayak gitu. Jadi saya sarankan bikin yang dia bebas dari auto snap. Kemudian saya kasih dimensi lagi. Ini 50. Sorry, 100 ya. Nah, sama kayak yang di atas, kita tangan sama ini. Tangan si. Ini sama ini tangan si juga. Nah, tinggal kita trim ya. Jadi bagian lingkaran yang tidak kita perlu, itu bisa kita trim dengan quick trim. Di bagian sini ya. Lalu quick trim. Kita pilih. Udah hilang. Dan kita quick trim lagi yang atas. Nah, untuk yang bagian sini itu juga sama penghubungnya. Nah, di sini ada keterangan R100, berarti diameternya itu 200 ya. Ini saya bikin yang bebas auto snap. Kemudian ini saya bikin diameter 200. Nah, seperti ini. Kemudian saya tempelin ya. Pilih ini, kemudian di tangan. Pilih ini sama pilih ini di tangan si. Kemudian kita trim. Untuk yang atas juga sama, kalian bisa pakai mirror atau bikin lingkaran juga bisa, senyamannya kalian saja. Ini saya bikin, ini 200 ya. Kemudian ini geser, kita
tanganin ke bagian sini, kita tanganin lagi ke bagian sini. Lalu kita buang dengan quick trim. Nah, ini udah jadi ya. Tinggal di sini yang masih kurang itu ininya, bagian sini dan lengkungan ini ya. Oke, kita buat yang bagian sini dulu. Nah, kalau kalian perhatiin, ini 20, kemudian dalamnya itu 8, dan ada 6 lubang diameternya 3. Berarti kita bikin dalamnya dulu 8 ya. Ini saya besarin. Kemudian ini 8. Kemudian ada PCD 14, berarti kita bikin garis bantu dulu di sini. Kita bikin lingkaran bantu. Sorry, ini tadi ke snap ya. Bikin lingkaran bantu dulu. Gini. Ini diameternya 14. Nah, lingkaran ini kita jadiin dia garis construction. Klik ini ya. Nah, ke zoom lagi. Kemudian baru saya bikin lingkaran kecilnya. Ini bikin, kalau kalian lihat kan ini sejajar ya sama ini ya. Jadi saya bikinnya di sini. Nah, ini kan masih putus-putus. Ini nggak apa-apa, kalian bikin aja dulu. Kemudian kalian pilih garisnya, kalian nonaktifkan construction lainnya ya, atau construction. Nanti dia akan menjadi garis nyata lagi. Nah, ini kita kasih dimensi dia 3, dimensinya 3. Kemudian tinggal kita perbanyak menggunakan transform ya. Kita klik di sini ada rotate. Oke. Ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kita tambahin lagi 5 ya. 5 yang baru. Jadi 5 tambah 1 itu 6. Nah, di sini dua-duanya saya centang biar nanti constraint-nya ikut. Kemudian saya pilih lingkarannya yang mau saya transform. Pilih titik pusat lingkarannya. Kemudian pilih acuannya ya, ini ya. Nah, seperti ini. Saya ingin berarti kan ini 360 dibagi totalnya 6 kan. Kita enter. Nah, seperti ini. Seperti yang saya bilang, jadi kalau kita melakukan transform di sketch, meskipun tadi udah kita checklist ya untuk include constraint-nya, kadang tuh bentuknya jadi berantakan gini. Jadi kita harus bikin dia hijau satu per satu. Nah, itu kadang yang suka bikin wasting time. Jadi saya saranin untuk memperbanyak, baik itu linear ataupun circular, itu kalian lakukan di 3D-nya. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Ya udah kita coba benerin ini, kita constraint satu-satu ya. Ini sama ini itu coincident. Nah, dia masih bisa gerak nih. Kita bikin semuanya coincident dulu. Ini sama ini coincident. Area ini sama ini. Titik sama lingkaran coincident lagi. Ini sama ini coincident. Sorry, coincident. Ini sama ini coincident. Oke. Nah, ini kan udah bisa nih, cuman dia masih gerak ya. Nah, kalian bisa bikin garis bantu ya. Jadi banyak nanti garis bantunya ini ke sini. Kemudian bikin lagi dari ini ke sini. Ini ke sini. Bikin lagi garis dari pusat ke pusat lingkaran kecil ke pusat lingkaran besar. Nah, kalau udah jadi, ini juga saya sekalian deh. Ini ke sini ya. Nah, kalau udah jadi garis ini kalian kontrol, kalian pilih semuanya. Ini. Kalian jadiin dia garis bantu atau garis construction. Nah, kemudian baru kita kasih dimensi. Ini sama ini. Ini kan tadi kan 360 dibagi 6 ya, berarti 60 ya. 60. Kemudian ini 60 lagi. Jadi kadang suka ngabisin waktu kita untuk bikin dia hijau atau full define. Nah, ini kan 60 cuman yang geser garisnya, ininya nggak geser ya. Jadi ujung titik pusat dari lingkaran kita bikin coincident dengan titik pusat dari ujung garis bantu. Nah, ini kalian coincident. Ini juga sama ya. Kita kasih dimensi lagi.
Ini ke sini. Oh, ini udah 60 udah. Cuman nih belum belum konsiden ya. Jadi ini pilih titik dan pilih titik pada ujung garis bantu, kalian koinsiden. Nah, ini juga sama 60. Jadi harus sabar. Nah, ini nempel juga nih. Kita pindahin lagi. Ini juga sama. Kira-kira nempel nggak ya nih? Oh, nempel. Oke. Nah, ini udah jadi ya. Jadi di sini agak riwah ya. Ketiban-tiban antara dimensi sama notifikasi constraint-nya itu timpang tindih. Nah, ini udah tinggal yang ini ya. Nah, untuk yang ini kalian bisa gunakan offset atau bikin lingkaran baru terserah. Saya coba pakai offset. Ini ya. Bentar. Offset ya. Nah, ini masih ada ininya. Nah, ini ya. Ini dimensinya. Ini kan R-nya R20 berarti 40 ya. Ini kan kalau yang gede kan 50 berarti ininya 5 ya. 5. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada garis 10. Kita bikin garis aja ngasal. Ini. Ini kalian zoom. Gini ya. Nah, ini kan tadi kan ada auto snap ya yang ini. Ini kita hilangin dulu yang ini. Kita klik di garis 2-nya sampai kepilih garis 2-nya atau pilih ininya ya. Kalian delete. Nah, ini juga sama. Di sini. Ini kalian delete. Nah, ini kita bikin dia horizontal. Nah, kemudian kita dimensiin 10 ya. Oh, ini masih belum horizontal yang ini. Kita bikin 10. Oke, seperti ini. Kemudian biar dari tengah, berarti ke tengah 5 ya. Jadi satu garis ini ke sini 5. Nah, kemudian yang dalamnya ini ada R15. Nah, ini R15 ngambilnya dari titik pusat yang lingkaran kecil di sini. Jadi kita bikin aja dari sini 15 ya. Ini kita dimensiin R15 berarti 30 ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita panjangin sampai dia memotong R30 yang tadi kita bikin. Kemudian kita trim ya. Saya double klik aja untuk ininya. Kita pilih yang tidak diperlukan yaitu ini. 1. Ini juga nggak perlu. Ini saya buang. Sorry, yang ini saya buang. Ini saya buang. Nah, kita mau ambil ini, yang ini juga saya buang. Ini dibuang. Ini dibuang, ini dibuang. Nah, kan tinggal ini doang ya. Berarti yang ini nggak digunakan ya. Ini dibuang. Ini dibuang sama bagian sini dibuang. Ini dibuang. Ini juga sama. Nah, sudah terbentuk nih. Kemudian tinggal kita bikin filletnya R2. Jadi tinggal kita pilih fillet. Di sini 1. Filletnya ngasal aja. Kemudian kita kasih 2. Ini juga sama. Ini 2. Kemudian ininya sama ya, 2 ya. 2. Kemudian ini juga sama. Ini 2. Nah, sebenarnya juga untuk yang 2 ini nih kan dia simetri. Bisa kalian menggunakan mirror ya. Jadi bikin 1 dulu, kemudian kalian mirror. Cuman karena tadi saya nyamannya bikin dua-duanya langsung karena sekaligus ya. Kita bikin lingkaran utuh, ya udah jadi saya bikin langsung dua-duanya. Ini cara yang saya gunakan tidak baku atau kalau kalian istilahnya punya cara yang lebih mudah, itu kalian bisa kalian gunain. Jadi setiap orang caranya itu nggak harus sama. Yang penting hasilnya nanti itu sesuai. Oh ya, ini ada garis yang belum saya buang, ini saya buang lagi.
Oke, mungkin untuk ini kalau saya keluarin ke mode 3D, nah dia akan terbaca seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi garis-garis bantu tadi yang menghubungkan lingkaran ini saya coba ke top view ya. Nah, jadi garis bantu yang dari sini ke sini, dari sini ke sini itu tidak kelihatan ya, atau tidak terbaca di 3D-nya. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai sini. Semoga kalian yang mengikuti bisa paham. Dan kalau ada yang sulit atau yang ingin dipertanyakan, silakan komen di bawah. Kemudian juga kalau kalian punya ide atau persoalan sketch mana lagi yang nanti akan kita bahas, itu juga kalian bisa komen di bawah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.